Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Nur Aini dengan NIM 2019-21070. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun Officer Memorandum Kredit pada Rumah Jahit Susan. Berikut merupakan dokumentasi kunjungan Rumah Jahit Susan yang berlokasi di D12 Perum Sekartaji, Prasada, Kota Kediri. Nah, pada tanggal 24 November 2021, tim kami yang terdiri dari saya, Rizka Nur Aini, lalu Kiki Yuni Argrisa dan Yohakim, itu bertemu dengan Ibu Susan Bulen, yaitu pemilik rumah jahit Susan yang berlokasi di D12 Forum Sekartaji, Prasada, Kota Kediri. Nah, rumah jahit Susan ini sejenis usaha di bidang jasa produksi. Nah, produk yang dijual adalah masker kain dari bahan katun yang tebal. Nah, semua masker itu dijahit dengan rapi dan setrika. Selanjutnya dipanaskan dengan suhu yang cukup untuk menetralkan masker tersebut. Nah, setelah proses pemanasan selesai, masker dipacking menggunakan kemasan plastik bersih. Nah, Ibu Susan ini menggunakan karet berkualitas untuk menghindari cedera pada telinga dan menyediakan banyak pilihan warna pada masker. Nah, selanjutnya rumah jahit Susan ini sudah buka sekitar 2 tahun yang lalu di Forum Sekartaji Prasada Blok B di 12 Kediri. Nah, Ibu Susan ini tidak membayar sewa. Nah, dikarenakan toko ini sudah milik pribadi. Nah, kemudian untuk segmentasi rumah jahit Susan ini meningkat dari hari ke hari. Nah, pelanggan Ibu Susan ini sangat beragam, mulai dari pegawai kantoran, mahasiswa, serta masyarakat dari wilayah Kediri itu sendiri. Nah, pelanggan yang membeli masker ini cenderung pegawai kantor dan mahasiswa. Nah, masker yang dihasilkan ini merupakan masker yang berkualitas, sangat bagus dan terbuat dari bahan katun murni, sehingga masker dari toko jahit Susan ini sangat nyaman dipakai oleh pelanggan. Nah, keunggulan dari rumah jahit Susan ini dibandingkan dengan toko lain di kawasan Kota Kediri ini adalah harganya yang cukup murah dengan kualitas yang terjamin. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan untuk pembelian masker ini hanya sekitar Rp10.000. Nah, sangat murah bukan bagi pegawai kantoran dan mahasiswa. Nah, walaupun murah, dia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp250.000 sampai Rp350.000 per hari. Nah, dikalikan dengan 30 hari per bulan, jadi pendapatan bersih itu setiap bulan sebesar 10.500.000 untuk penjualan skala standar bisnis penjualan masker. Nah, Ibu Susan ini memperoleh modal awal dari korporasi sebesar 5 juta dan telah dilunasi melalui sistem pembayaran mingguan. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yohakim Jusinomosa dengan NIM 2019-2101112. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang call report yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melihat semakin banyak pelanggan saat ini, Ibu Susan sangat membutuhkan uang untuk mengembangkan modal kerja. Nah, ketika kami tanya berapa uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan modal kerjanya, Ibu Susan menjawab dia membutuhkan setidaknya 25 juta rupiah untuk penambahan pembelian kain dan pembelian mesin jahit. Melihat prospek pasar Ibu Susan sangat bagus karena harga yang murah, lokasi yang unggul, dan pelayanan yang sangat ramah. Nah, dengan tambahan biaya pengembangan modal melalui kredit, kami yakin dapat membantu UKM kecil tumbuh lebih besar dan membantu perekonomian. Kami selaku mahasiswa perwakilan dari Bank Universitas Hayam Wuruk Perbanas sangat yakin jika memberikan kredit kepada Ibu Susan itu layak, sangat layak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Rumah Jahit Susan didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Susan yang berusia 33 tahun. Ibu Susan mendirikan usaha ini dikarenakan beliau memiliki keterampilan dalam menjahit.
Usaha ini bergerak dalam bidang jasa menjahit, khususnya dalam menjahit masker. Nah, lokasinya itu terletak di Blok D12B, Perumahan Sekartaji Prasada, Kota Kediri. Nah, dalam pengelolaannya, Bu Susan usahanya itu dibantu oleh 4 karyawan. Dalam waktu tahun baru dan menjelang lebaran diperkirakan omset penjualan kain, terutama kain katun, meningkat drastis. Maka dari itu, Bu Susan membutuhkan dana untuk biaya perbaikan peralatan dan menambah bahan yang diperlukan. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah produksi masker kain. Maka pada memorandum kredit kali ini, yang bersangkutan mengajukan fasilitas kredit pinjaman installment. Adapun struktur kredit yang kami ajukan itu ada beberapa rinciannya sebagai berikut ya. Yang pertama itu fasilitasnya yaitu pinjaman kredit investasi. Lalu yang kedua, plafon sebesar 25 juta rupiah. Itu dari pengajuan customer. Lalu yang ketiga, suku bunganya itu 10% per tahun. Lalu yang keempat, provisinya itu 1% per tahun. Lalu yang kelima, by adminnya itu sebesar 50.000 rupiah. Dan yang keenam, jangka waktunya itu 12 bulan dari 30 November 2021 sampai dengan 30 November 2022. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiki Yunia Agrisa, NIM 2019-210129. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan analisis kualitatif dari Rumah Jahit Susan. Nah, yang pertama ada kepemilikan dan manajemen. Rumah Jahit Susan ini murni dimiliki oleh debitur dan dikelola sepenuhnya oleh Ibu Susan Bulan dengan dibantu oleh 4 karyawannya. Nah, manajemen yang digunakan ini masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya itu masih diawasi oleh Ibu Susan Bulan itu sendiri, tanpa adanya beberapa divisi seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada bisnis. Rumah Jahit Susan ini dimiliki oleh debitur telah lama berdiri, yaitu kurang lebih sudah 2 tahun usaha ini dijalankan dan sudah mempunyai banyak pelanggan tetap dan setia, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, hal ini bisa membuktikan bahwa Ibu Susan Bulan ini sangat kompeten dan berpengalaman untuk mengelola usahanya, yaitu Rumah Jahit Susan. Nah, yang ketiga ada produk. Nah, Rumah Jahit Susan itu sejenis usaha di bidang jasa. Produk yang dijual itu masker kain dari bahan katun yang tebal. Semua masker ini dijahit dengan rapi dan disetrika, selanjutnya dipanaskan dengan suhu yang cukup untuk menetralkan masker tersebut. Nah, setelah proses pemanasan itu selesai, masker itu di-packing dengan menggunakan kemasan plastik bersih. Nah, Ibu Susan ini juga menggunakan karat berkualitas untuk menghindari cedera pada telinga. Dan di usaha masker Ibu Susan ini juga menyediakan banyak pilihan warna masker. Nah, yang terakhir ada pemasaran. Rumah Jahit Susan ini merupakan usaha rumahan yang awalnya hanya usaha jasa jahitan yang dijalankan di rumah oleh pemiliknya, yaitu Ibu Susan Bulan. Nah, kepuasan konsumen ini menghantarkan Ibu Susan untuk terus menjalankan dan melakukan pengembangan usahanya. Nah, pengembangannya dan perencanaan pemasaran ini dapat dilakukan dalam 4 aspek, yaitu produknya, penetapan harganya, promosi, serta distribusinya. Nah, proses pemasaran usaha ini tidak begitu rumit karena usaha ini sudah berjalan cukup lama dan sehingga itu sudah mempunyai pelanggan tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kuantitatif. Laporan laba rugi periode 2020-2029 pada Rumah Jahit Susan. Nah, penjualan pada periode 2020 yaitu mencapai 200 juta dan untuk periode 2019 itu 175 juta. Nah, untuk HPP-nya itu 2020 terdapat 48 juta, untuk periode 2019 itu 45 juta 500 ribu.
Nah, untuk laba kotor pada periode 2020 itu 152 juta dan untuk periode 2019 itu 129.500. Nah, untuk biaya operasional itu ada gaji karyawan, listrik, transport, biaya lain-lain. Nah, untuk gaji karyawan pada 2020 itu 55 juta dan untuk 2019 itu 50 juta. Nah, untuk listriknya itu 9 juta dan 2019 itu juga 9 juta. Untuk transportnya 2020 dan 2019 itu sama, yaitu 5 juta dan untuk biaya lain-lainnya itu 2 juta. Sehingga totalnya itu pada tahun 2020 biaya operasionalnya itu 71 juta dan untuk 2019 itu 66 juta. Nah, untuk kewajiban bank angsurannya itu sebesar 2 juta. Nah, jadi totalnya laba kotor 152 juta pada tahun 2020 dikurangi 71 juta dan dikurangi 2 juta, yaitu terdapat laba bersih sebelum pajaknya itu 79 juta. Nah, untuk 2019 itu total laba kotornya 129.500 juta dikurangi 66 juta dan 2 juta, yaitu totalnya laba bersih sebelum pajaknya itu 61.500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca keuangan 2019-2020 pada Rumah Jahit Susan. Nah, pada 2019 aktiva lancarnya ini ada kas piutang persediaan. Nah, untuk kasnya pada 2019 ini 10 juta, pada 2020 ini 17 juta. Nah, untuk piutangnya yaitu pada 2019 ini 30 juta dan pada 2020 ini 40 juta. Sedangkan persediaannya yaitu 40 juta dan 43 juta pada tahun 2020. Jadi jumlahnya pada tahun 2019 aktivanya itu 80 juta dan pada tahun 2020 ini 100 juta. Untuk aktiva tidak lancarnya ada kendaraan, bangunan, peralatan. Nah, pada kendaraan tahun 2019 ini 105 juta dan pada tahun 2020 ini 97 juta. Nah, untuk bangunannya ada 150 juta dan 175 juta. Untuk peralatan 20 juta dan 5 juta. Jadi jumlah pada tahun 2019 ini 275 juta dan untuk tahun 2020 ini 277 juta. Nah, jadi total akhirnya ini 335 juta dan 377 juta. Untuk pasifanya liabilitasnya yaitu utang bank sebesar 25 juta pada tahun 2019 dan 2020. Dan untuk ekuitasnya ada modal, laba berjalan, dan laba ditahan, yaitu modalnya 245 juta sama dengan 2020. Dan untuk laba berjalannya 65 juta, untuk 2020 77 juta. Nah, untuk laba ditahan sebesar 20 juta dan untuk 2020 30 juta. Jadi totalnya 355 juta dan 370 juta. Jadi untuk hasil perhitungan neracanya yaitu balance pada perhitungan Rumah Jahit Susan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.